Halo guys, kembali lagi di channel Review Film Bagus. Di video kali ini aku akan merangkum sebuah film yang rilis pada tahun 2011. Film ini berjudul Sunny, yang menceritakan tentang sebuah persahabatan tergabung dalam sebuah geng bernama Sunny. Ketika dewasa, mereka semua berpisah satu sama lain dan menjalani kehidupannya masing-masing. Akan tetapi, salah seorang di antara mereka didiagnosa terkena penyakit kanker. Ia pun menyampaikan keinginan terakhirnya agar geng Sunny bisa kembali dipertemukan setelah sekian lama. Akankah keinginannya itu bisa segera terwujud? Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga yang sedang beraktivitas di pagi hari. Wanita tersebut bernama Im Nami. Dialah yang akan menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Nami mempunyai seorang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Ketika hendak pulang, Nami melihat seorang pasien yang tengah kesakitan. Ia pun melihat nama pasien tersebut dan merasa pernah melihatnya. Keesokan harinya, ia pun mencoba masuk ke kamar pasien tersebut karena penasaran. Pasien tersebut kemudian menyapanya, dan Im Nami terlihat bahagia karenanya. Wanita itu bernama Ha Chun Hwa. Dia adalah sahabat dekat Im Nami ketika masih SMA. Chun Hwa menjelaskan kepada Nami jika ia terkena penyakit kanker dan hanya akan bertahan selama 2 bulan. Chun Hwa pun membuat sebuah permintaan kepada Nami agar bisa melihat geng Sunny sebelum ia meninggal. Kembali ke masa lalu. Ini merupakan hari pertama Nami masuk sekolah. Ia merupakan murid pindahan dari sekolah asalnya yang berada di Provinsi Jeolla. Nami kemudian memperkenalkan diri di depan kelas. Setelah mendapat tempat duduk, ternyata ia diganggu oleh teman sekelasnya. Akan tetapi, datanglah seorang gadis menolongnya. Yaps, dia adalah Chun Hwa, dan mereka pun akhirnya berteman. Perkenalkan, mereka adalah geng terkuat yang ada di sekolah. Ha Chun Hwa, Jang Mi, Jin Hye, Gum Ok, Bok Hye, dan Suji. Im Nami kembali ke sekolah lamanya dan bertemu dengan wali kelasnya. Ia pun akhirnya bisa mempertemukan Jang Mi dan Chun Hwa di rumah sakit. Kemudian mereka berdua pergi ke kantor detektif swasta agar bisa menemukan anggota yang lain. Kembali ke masa lalu, sepulang sekolah mereka pergi ke sebuah tempat untuk berkelahi dengan geng lain. Im Nami yang baru pertama kali ikut merasa ketakutan dan bersembunyi di belakang. Akan tetapi, di tengah perkelahian, tiba-tiba Im Nami seperti kerasukan. Geng musuh yang takut akhirnya melarikan diri tak karuan. Lalu mereka pun berkumpul di rumah Jang Mi, dan disitulah Im Nami resmi menjadi anggota ke-7 dari geng mereka. Tak disangka, di sanalah Im Nami menemukan pria idaman hatinya yang bernama Jun Ho. Jin Hye akhirnya ditemukan. Mereka pun memintanya untuk bertemu dengan Chun Hwa. Mereka pun pergi bersama ke rumah Gum Ok yang sudah diketahui lokasinya. Gum Ok terlihat seperti ibu rumah tangga biasa, akan tetapi ia selalu diremehkan oleh mertuanya karena tidak bekerja dan hanya diam di rumah saja. Gum Ok akhirnya tidak bisa menemui Chun Hwa dan hanya menitip uang untuknya. Di malam harinya, Nami mendapati wajah anaknya yang lebam. Ia pun mendapati anaknya tengah dibully oleh siswa lain ketika menjemputnya. Nami, Jang Mi, Jin Hye, dan Chun Hwa akhirnya berkumpul di suatu tempat. Mereka pun membalas dendam dan membuat mereka semua jera. Kembali ke masa lalu,
Nami yang tengah terpikat oleh Junho diam-diam pergi mengikutinya. Hal itu pun akhirnya diketahui oleh Junho. Nami yang malu-malu kemudian pergi keluar bar untuk menenangkan hatinya. Tak disangka ia bertemu dengan geng musuh di sana. Ia pun dibully habis oleh mereka. Tiba-tiba Junho pun datang untuk menyelamatkannya. Nami pun akhirnya diantar pulang oleh Junho dan rasa cintanya kini semakin mendalam. Keesokan harinya mereka pun kembali bertemu di tengah aksi masyarakat pro-demokrasi melawan militer pemerintah. Mereka pun berkelahi sepuas hati mereka. Beberapa waktu berlalu, mereka kini melatih sebuah tarian untuk tampil di acara festival sekolah. Namun tiba-tiba, Suji terlihat marah melihat kelakuan Nami. Nami pun meminta maaf dan menanyakan alasannya. Ternyata Suji marah terhadap Nami dikarenakan ia memiliki seorang ibu tiri yang asalnya sama dengan Nami, yaitu Provinsi Jola. Mereka pun akhirnya minum bersama dan berbagi perasaan satu sama lain hingga akhirnya mereka pun berbaikan dan menangis bersama. Nami dan Jangmi akhirnya menemukan keberadaan Bokhi. Keadaannya terlihat sangat menyedihkan. Nami pun membujuknya untuk mencari pekerjaan lain. Bokhi akhirnya menangis karena tak tahan akan kini yang dijalaninya. Nami kembali menjenguk Junhwa dan ia pun diberikan sebuah VCD olehnya. Lalu Nami memutar VCD tersebut yang berisi sebuah pesan untuk diri mereka di masa depan. Junhwa berpesan bahwa ia adalah ketua terbaik yang telah membimbing rekannya. Jangmi berpesan jika ia akan sukses menjalani operasi plastik dan menjadi cantik. Jinhe berpesan jika ia akan berhasil membuat kamus bahasa Makian. Gemok berpesan jika ia akan berhasil menjadi penulis terkenal. Bokhi berpesan bahwa ia pasti akan menjadi Miss Korea dan dicintai oleh banyak orang. Suji yang cantik hanya menunjukkan pose modelnya, dan Nami berpesan bahwa ia akan menjadi seorang pelukis dan penari yang hebat. Nami pun bersedih karena ternyata kenyataan tidak sesuai dengan apa yang mereka impikan dahulu. Kembali ke masa lalu, gadis nakal di kelasnya mulai kembali mengganggu Nami. Nami pun mencoba kuat dan memintanya untuk bertemu di belakang sekolah. Akan tetapi gadis itu tidak datang seorang diri. Mereka pun mulai mengeroyoknya. Akan tetapi Suji yang sedang merokok melihat hal tersebut dan mengalahkan mereka semua. Di waktu yang lain, mereka pergi berlibur bersama rombongan Junho. Diam-diam, Nami melukis Junho yang sedang menikmati pemandangan. Di malam harinya, ia pun mencoba untuk memberikan hasil lukisan tersebut. Akan tetapi langkahnya terhenti. Dan ia pun pulang dengan tangisan di wajahnya. Nami akhirnya mengetahui keberadaan Junho. Ia pun akhirnya menyerahkan lukisan yang tidak bisa ia serahkan ketika itu dan pergi dengan hati yang tenang.
Festival sekolah pun dimulai, di mana Nami yang masih merasa kesal terhadap Suji lantas pergi ke kantin untuk menghindarinya. Di sana, ia bertemu dengan gadis yang suka mengganggunya. Geng Sunny mendapat laporan bahwa Nami sedang diganggu. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas mendatanginya. Chunhwa yang emosi langsung menghajarnya tanpa ampun. Tanpa sengaja Suji berada di belakangnya. Wajah cantiknya pun kini telah terluka. Mereka pun akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Mereka pun berkumpul di depan rumah Suji. Mereka mengetahui Suji yang berusaha untuk bunuh diri. Di sana mereka pun membuat sebuah janji bahwasanya suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali dan menarikan tarian yang tidak bisa mereka tampilkan saat ini. Ha Chunhwa akhirnya meninggal dunia. Satu persatu anggota Sunny kini kembali berkumpul, terkecuali Suji yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Mereka hanya bisa membuat pengumuman di koran dan berharap Suji bisa datang ketika melihat pengumuman tersebut. Seseorang akhirnya datang dan itu bukanlah Suji, melainkan pengacara dari Ha Chunhwa. Sang pengacara kemudian membacakan surat wasiatnya. Ha Chunhwa meminta maaf karena telah menjadi ketua yang tidak bertanggung jawab. Ia berpesan bahwa Im Nami akan menjadi ketua Sunny selanjutnya. Jin Hye akan menjadi wakil ketuanya. Ia pun mendaftarkan asuransi seluruh pegawainya kepada Jang Mi. Ia juga memberi Gem Ok sebuah pekerjaan. Tak lupa, ia pun memberi sebuah apartemen kepada Bok Hee. Ia pun memberi pesan terakhir bahwasanya mereka harus menarikan tarian yang tidak bisa mereka tampilkan kala itu. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film Sunny 2011. Buat kalian yang suka dengan alur film ini, jangan lupa subscribe channel ini. Aku admin channel review film bagus, mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.